Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Umar Fauzial Mubarak dan hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Nah, yang pertama sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini ada soal cerita. Pada suatu hari di akhir bulan November dan pada hari itu akan dilaksanakan sebuah ujian mata pelajaran matematika. Tentunya untuk melaksanakan ujian dibutuhkan alat tulis yang memadai. Dalam rangka mempersiapkan alat tulis yang memadai, maka Aji dan Bulan membeli sebuah penggaris besi dan pulpen. Untuk menghemat biaya, mereka membuka jasa titip atau biasa disebut dengan justip kepada teman-temannya yang juga belum memiliki alat tulis yang memadai. Setelah semuanya di-list, akhirnya mereka pergi menuju ke toko alat tulis terdekat. Di situ Aji membeli 4 penggaris besi dan 7 pulpen dengan harga Rp59.500 dan Bulan membeli 1 penggaris besi dan 11 pulpen dengan harga Rp38.000. Saat pulang, mereka bertemu dengan Dudung dan ternyata Dudung juga ingin membeli 1 penggaris besi dan 1 pulpen. Dudung bertanya kepada mereka, "Berapakah harga 1 penggaris besi dan 1 pulpen?" Dudung menanyakan hal itu untuk mengantisipasi jika uang yang dia bawa akan cukup untuk membeli barang tersebut. Apa yang seharusnya Aji dan Bulan jawab untuk memenuhi pertanyaan Dudung? Nah, kita jawab. Yang pertama, kita ketahui kalau Aji membeli 4 penggaris besi dan 7 pulpen dengan harga Rp59.500 dan Bulan membeli 1 penggaris besi dan 11 pulpen dengan harga Rp38.000. Nah, kalau ada soal cerita kayak gini, yang pertama kita lakukan adalah memodelkannya menjadi kalimat matematika atau model matematika. Nah, di sini kita misalkan dulu penggaris besi itu X dan pulpen itu Y. Maka kita dapat sistem persamaan yang pertama 4X plus 7Y sama dengan Rp59.500 karena Aji membeli 4 penggaris besi dan 7 pulpen yang seharga Rp59.500 dan itu menjadi persamaan pertama. Dan Bulan X plus 11Y sama dengan Rp38.000 menjadi persamaan yang kedua. Nah, langkah kedua kita menentukan pertanyaannya. Berapakah harga 1 penggaris besi dan 1 pulpen? Nah, itu yang ditanyakan oleh Dudung kepada Aji dan Bulan. Dan kita bisa misalkan pertanyaan tersebut menjadi X plus Y sama dengan titik-titik karena kita nggak tahu berapa. Lalu langkah berikutnya itu memilih metode. Di sini kita menggunakan metode gabungan. Karena kemarin ada 3 metode ya, ada eliminasi, substitusi, dan gabungan. Sekarang kita menggunakan metode gabungan, yaitu pertama kita eliminasi dulu dan kemudian lanjutkan dengan substitusi. Selanjutnya kita udah tahu kan persamaan 1 itu 4X plus 7Y sama dengan Rp59.500 dan persamaan 2 itu X plus 11Y sama dengan Rp38.000 dan kita tahu pertanyaannya itu X plus Y. Nah, langkah keempat itu eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nah, kita kalikan persamaan 1 dengan 1 dan kalikan persamaan 2 dengan 4. Gunanya untuk mengeliminasi nilai X. Nah, persamaan 1 menjadi 4X plus 7Y sama dengan Rp59.500 yang mana persamaan itu tetap. Dan persamaan 2 menjadi 4X plus 44Y sama dengan Rp152.000. Nah, kemudian untuk mengeliminasi nilai X kita kurangi ya kedua persamaan tersebut. Nah, jadinya negatif 37Y sama dengan negatif 92.500. Setelah kita bagi kedua ruas dengan negatif 37, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 92.500 per 37. Kenapa? Karena negatif dibagi negatif jadinya positif ya. Nah, setelah kita bagi 92.500 dengan 37, kita peroleh Y sama dengan 2.500. Nah, setelah itu kita udah tahu nih nilai Y-nya 2.500.
Nah, langkah kelima itu substitusi. Karena metode gabungan itu eliminasi dulu, setelah itu substitusi. Langkah kelima kita substitusi ya. Nah, kita substitusi nilai Y sama dengan 2500 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 kan X plus 11 Y sama dengan 38.000. Kita substitusi nilai Y sama dengan 2500, maka kita peroleh X plus 11 dikali 2500 sama dengan 38.000. Nah, kita peroleh X plus 27.500 sama dengan 38.000. Lalu kita kurangi kedua ruas dengan 27.500. Maka kita peroleh X sama dengan 10.500. Kita udah tahu nilai X dan nilai Y, yang mana itu harga penggaris besi dan harga pulpen. Nah, kita tulis kesimpulannya. Jadi harga satu penggaris besi adalah Rp10.500 dan harga satu pulpen adalah Rp2.500. Maka pertanyaannya X plus Y sama dengan 10.500 plus 2.500 sama dengan 13.000. Sehingga Aji dan Bulan harus menjawab pertanyaan Dudung dengan harga satu penggaris besi dan satu pulpen adalah Rp13.000. Seperti itu. Selanjutnya SPLTV, yaitu 3 variabel. Di sini ada soal cerita lagi. 3 geng motor melakukan touring ke suatu tempat atau suatu daerah ya. Kemudian di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil duduk santai di warung kecil menikmati gorengan yang masih hangat. Dalam rangka menyehatkan badan, maka semuanya hanya meminum air putih. Padahal gorengan gak sehat ya. Ya, makanya buat penyeimbang mereka minum air putih. Setelah selesai makan, pimpinan dari setiap geng motor itu membayar tagihannya. Nah, geng motor A membayar sebanyak Rp20.500 dengan rincian 5 pisang goreng, 4 tempe goreng, dan 2 tahu isi. Lalu geng motor B membayar Rp14.500 dengan rincian 1 pisang goreng, 8 tempe goreng, dan 2 tahu isi. Geng motor C membayar Rp19.500 dengan rincian 3 pisang goreng, 2 tempe goreng, dan 5 tahu isi. Sesaat sebelum melanjutkan touring, salah satu anggotanya bertanya, bos, aku tadi makan 1 pisang goreng, 2 tempe goreng, dan 1 tahu isi. Bayarnya berapa ya? Nah, berapakah anggota itu harus membayar? Kita jawab ya. Nah, yang pertama kita udah tahu nih, geng motor A membayar sebanyak Rp20.500 dengan rincian seperti itu. Dan geng motor B dan geng motor C. Nah, langkah pertama apa ya? Ya, memodelkan matematika ya. Kita buat model matematikanya. Kita misalkan dulu pisang goreng sebagai X, tempe goreng sebagai Y, dan tahu isi sebagai Z. Maka kita peroleh persamaan 1 yaitu 5X plus 4Y plus 2Z sama dengan 20.500. Persamaan 2 yaitu X plus 8Y plus 2Z sama dengan 14.500. Dan persamaan 3 yaitu 3X plus 2Y plus 5Z sama dengan 19.500. Lalu langkah kedua itu apa? Ya, kita menyimpulkan pertanyaannya. Pertanyaannya, bos, aku tadi makan 1 pisang goreng, 2 tempe goreng, dan 1 tahu isi. Bayarnya berapa? Nah, kita bisa misalkan pertanyaan itu menjadi X plus 2Y plus Z sama dengan titik-titik. Ya. Lalu yang ketiga, pilih metode. Kita pakai metode gabungan, yaitu pertama eliminasi dan kemudian lanjutkan dengan substitusi. Nah, kita udah tahu nih persamaannya, yaitu persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, serta pertanyaannya. Kita lanjutkan ke langkah keempat, yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dan ternyata nilai Z-nya udah sama, jadi kita mengeliminasi nilai Z ya. Nah, karena udah sama berarti tinggal dikurangi. Nah, setelah dikurangi, maka hasilnya 4X min 4Y sama dengan 6.000. Kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan 4. Hasilnya jadi X min Y sama dengan 1.500. Dan itu menjadi persamaan keempat. Kita lanjut ke langkah kelima. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Ya, kalau SPLTV lebih panjang ya caranya daripada SPLTV karena harus mengeliminasinya lebih dari
1 kali. Nah, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, karena tadi di langkah keempat kita mengeliminasi nilai Z, maka di langkah kelima juga mengeliminasi nilai Z. Ya, kita kalikan persamaan kedua dengan 5 dan persamaan 3 dengan 2. Terus kita peroleh persamaan 2 menjadi 5X plus 40Y plus 10Z sama dengan 72.500 dan persamaan 3 menjadi 6X plus 4Y plus 10Z sama dengan 39.000. Dan nilai Z-nya sudah sama, yaitu 10Z. Berarti tinggal kita kurangi. Setelah kita kurangi, kita peroleh jadi min X plus 36Y sama dengan 33.500. Dan itu menjadi persamaan 5. Nah, kita udah tahu nih persamaan 4 dan persamaan 5-nya. Lalu langkah ke-6 kita eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, biar kita bisa tahu nih nilai X-nya atau nilai Y-nya. Nah, ini persamaan 4, ini persamaan 5 dan nilai X-nya sudah sama. Berarti tinggal kita jumlahkan nih. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya jadi 35Y sama dengan 35.000. Setelah kita bagi kedua ruas dengan 35, maka kita tahu nilai Y sama dengan 1000. Nah, langkah ke-7, substitusi nilai Y sama dengan 1000 ke persamaan 4 biar kita tahu nilai X-nya. Jadi setelah kita substitusi ke persamaan 4 menjadi X min 1000 sama dengan 1500. Jadi X sama dengan 1500 ditambah 1000 karena kita jumlahkan kedua ruas dengan 1000 dan kita peroleh X-nya sama dengan 2500. Kita udah tahu nih nilai X dan Y. Nah, setelah itu kita substitusi nilai X dan Y ke persamaan 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi 2500 ditambah 8 dikali 1000 ditambah 2Z sama dengan 14.500. Jadinya 2500 ditambah 8000 ditambah 2Z sama dengan 14.500. Lalu kita tambahkan jadinya 10.500 ditambah 2Z sama dengan 14.500. Kita kurangi kedua ruas dengan 10.500 dan hasilnya 2Z sama dengan 14.500 dikurangi 10.500. Lalu 2Z sama dengan 4.000. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 2. Kita peroleh nilai Z-nya sama dengan 2.000. Nah, kita udah ketemu nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Lalu kita simpulkan jadi nilai X-nya 2500, nilai Y-nya 1000, dan Z-nya 2000. Maka pertanyaannya tadi X plus 2Y plus Z sama dengan 2500 ditambah 2 dikali 1000 ditambah 2000 sama dengan 2500 ditambah 2000 ditambah 2000 hasilnya 6500. Jadi anggota itu harus membayar sebanyak 6.500 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya kalau aplikasi dari SPLDV dan SPLTV ini itu yang membedakan dari biasanya itu hanya memodelkannya menjadi kalimat matematika. Jadi kalian kalau mengerjakan soal cerita seperti ini kalian modelin dulu menjadi kalimat matematika dan kalian cermati pertanyaannya dengan baik. Nah, sebenarnya terus cara pengerjaannya juga sama seperti sebelumnya. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan menyimaknya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.